Bapak Ibu Ketua Penyelenggara PKPM se-Kota Kediri, Bapak Ibu tutor atau bidang studi sesuai dengan yang ditugaskan oleh lembaga masing-masing. Nanti dalam waktu dekat acara secara resmi akan dibuka. Monggo sebelum dibuka dimohon Bapak Ibu bisa berkelompok pada bidang studinya masing-masing. Pertama pembukaan, dilanjutkan kedua sambutan dan arahan Ketua Forum PKPM Kota Kediri. Acara ketiga sambutan dan arahan tim teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri. Yang keempat penutup. Mari acara pertama kita buka bersama-sama dengan memanjatkan doa permohonan kepada Allah SWT dengan ucapan surat Fatihah Al-Fatihah. Terima kasih. Bersambung acara kedua, sambutan arahan Ketua Forum PKPM Kota Kediri kepada Beliau Bapak Haji Ahmad Suko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Bikmas, yang kami hormati penyelenggara PKPM Kota Kediri. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terakhir, kami mohon dari Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk memberi arahan yang berkaitan dengan kegiatan pagi ini, sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan, bisa memperoleh hasil yang maksimal apa yang kita harapkan pada masa-masa yang akan datang. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dengan iringan doa selanjutnya arahan dari tim teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri sekaligus secara resmi membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sri Rahayu Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur PKPM se-Kota Kediri dan Kepala SKB, SPNF SKB, selamat datang Bu Nur ya, dan juga Bu Nuril. Yang kami hormati pula Bapak Ibu saudara sekalian peserta bimbingan teknis SPJ, DAK maupun bantuan pemerintah yang lain, juga tim penyusun naskah UASBN paket ABC tahun ajaran 2019-2020 tentang penulisan naskah terlebih dahulu. Kemarin saya dari provinsi sudah koordinasi tentang ujian nasional, bahwa dari pengembang naskah atau perspektif dulu, tahun ini sepenuhnya wacana 90% UASBN diserahkan ke daerah masing-masing, yang di pusat sudah dihapus. Namun kita wajib mempersiapkan 100% apabila nanti tingkat provinsi Jawa Timur memerlukan keseragaman naskah kayak tahun lalu. Jika itu nanti tidak ada, ya naskah yang kita susun hari ini itu yang kita buat acuan. Untuk kisi-kisinya mana? Kayaknya kisi-kisi sudah ada di share, walaupun itu awal sebelum ada sosialisasi, tetap ngacunya pada kisi-kisi. Beli kisi-kisi tahun berikutnya dan tahun ini yang kemarin kayaknya di grup sudah di-share. Saya sudah dapat, cuman grup
direkturnya sudah ada belum ya visi-visinya itu? Belum. Nanti kalau belum saya bagi di situ ya. Belum terima itu. Ya. Itu penyusunan naskah. Ada arahan dari Kepala Dinas Pendidikan melalui Subag PTP kemarin saya konsultasi, hati-hati dalam menyusun naskah. Yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, tidak boleh ada unsur politik. Menyebut salah satu politik tidak boleh. Tidak boleh menyebut unsur SARA, apapun bentuknya itu. Baik masalah sosial, baik masalah politik, baik masalah kebijakan, tidak boleh menyinggung hal itu. Jadi pembuatan soal harus disamarkan. Jadi menyebut kemarin ada demo dari A dengan A di depan Dinas Pendidikan, masalah ini itu dilarang. Ya, harus istilah soalnya harus disamarkan atau tidak boleh menyebut atau menunjuk si A, si B, golongan apa, agama apa, unsur politik apa, itu dilarang. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, menyusun naskah harus ditelaah dan diverifikasi oleh tim eksternal. Kemarin sudah sepakat sama forum, ternyata di forum ini nanti yang akan memverifikasi dan menelaah selain Dinas Pendidikan bentuk silang. Jadi yang membuat paket A diverifikasi oleh paket C. Begitu juga sebaliknya. Loh Bu, aku guru SMA kok dikoreksi paket B lah gengsi. Tidak ada unsur gengsi dalam hal ini. Jadi kita saling sharing hanya untuk mempersamakan. Kadang penyusun naskah itu begini. Penyusun naskah si A dengan si B soalnya sama, namun beda maksud. Betul seperti itu enggak? Itu yang sering terjadi, baik itu di formal maupun di formal. Nah, perbedaan persepsi itulah yang harus dikemukakan dalam verifikasi. Jadi tim verifikasi nanti tidak hanya sekedar membaca hasil buatan temannya enggak, namun harus ada pertanyaan. Maksud naskah ini apa? Maksud soal ini apa? Harus seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca kurang A, kurang B, titik koma, tidak seperti itu. Ya, itu mohon nanti dipahami. Kalau nanti yang CBT, hati-hati pembuatan soal ganda. Soal ganda dalam arti nomor 1 dengan nomor 3 mungkin kata-katanya atau bacaannya sama. Sebenarnya jawabannya yang diminta beda itu katanya proktor yang pengalaman atau operator yang sudah melakukan itu tidak bisa. Betul? Ya, hati-hati dengan hal itu bagi yang CBT. Bagi yang tidak CBT aman. Itu dalam acara penyusunan naskah. Lalu kapan penyusun naskah itu harus selesai? Mau tidak mau harus selesai besok pagi. Syukur kalau hari ini selesai. Tuh, kenapa? Karena sebelum simulasi sebenarnya naskah itu harus sudah terbuat. Itu secara apa ya? Aturan itu semuanya menunggu sosialisasi, dan kemarin sudah alhamdulillah tidak ada jawaban, tidak ada sosialisasi penyusun naskah. Yang berikutnya kami sampaikan tentang SPJ, DAK maupun bantuan pemerintah yang lain. Ada PKK, ada PKW, mungkin beberapa lembaga di sini di PKBM itu seperti di SKB itu ada PKW ya Bu ya. Di Paktur juga ada PKW. Kemarin sudah ke provinsi, kami juga sudah ditelepon oleh pusat. Hari Senin kemarin BPK dan inspektorat sudah berada di Dinas Pendidikan untuk mengaudit semua penggunaan dana baik yang berada di instansi maupun di lembaga. Harusnya SPJ Panjenengan itu yang tahap 1 sudah selesai sejak Juli dan berada di Dinas Pendidikan.
Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan gak enek datangnya di kantor. Yang tahap 2 harusnya 31 Desember sudah selesai. Namun kenyataannya sampai sekarang juga belum kami terima. Itu yang salah siapa saya juga nggak tahu, yang jelas pembinaan sudah ada. Maka dari itu kemarin forum bersama dinas harus ada karantina membuat laporan DAK. Ya hari ini. Selesainya harus kapan? Besok pagi tidak boleh ditawar. Dambung ya mas ya. Operatornya kemana? Dambung ya? Oh udah sini. Betul. Besok pagi tidak boleh ditawar lagi. Seluruh SPJ baik DAK paket ABC, bantuan pemerintah yang lain berupa PKK, PKW maupun sarana prasarana yang menerima wajib selesai. Hari ini bagi Bapak Ibu yang belum membawa stempel pulang ambil stempel. Yang tangannya yang wajib harus tanda tangan pada bendahara dan pengelola dihadirkan untuk ditandatangani. Seperti itu. Saya siap untuk siang ini, saya siap di sini. Kalau mau konsultasi DAK maupun yang lainnya, SBT-nya harus kayak apa sampai nanti 12:30. Setelah itu saya break, sore atau malam saya kembali ke sini. Yang perlu diketahui lagi, Bapak Ibu mengerjakan SPJ DAK harus sesuai laporan yang kemarin dikirim, yang ada persentasenya itu. Sudah terima semua ke lembaga, itu yang dilaporkan, itu yang dibelanjakan, dan itu yang di SPJ-kan. Tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang kemarin sudah dikirim. Saya pengen tahu hari ini yang double accounting siapa ya? Maksudnya ya penyusun naskah, ya garap SPJ, ya operator. Mungkin bisa angkat tangan Bu. Siji. Satu dok. Dari Ar-Rahman. Mbak Reni ya. Mbak Reni ya nyusun naskah, ya SPJ, isomari. Jamin ya. Dilarang keluar dari sini, nggak ada alasan apapun Bu, tak marekne sesuk, nggak ada. Karena Senin seluruh SPJ harus ada di meja saya untuk diserahkan kepada DPK yang mau audit. Kemarin Jumat itu saya sudah telepon-teleponan ke semua penyelenggara karena permintaannya banyak, tak senayani Senin. Pak Dur sendiri itu sudah mengalami itu Pak Dur, seperti itu. Jadi nanti begini Bapak Ibu, kalau minta SPJ disemayani sih mesti memeriksa gini, apa ada yang dikondisikan ya, kok SPJ ini gak mari, itu pasti begitu. Logikanya kalau sudah diberi, sudah dijalankan, laporan juga sudah selesai. Bagaimana dengan laporan yang sifatnya online, Mbak Reni? Nah, kesebut-sebut namanya. Yang sifatnya online itu memang harus di-upload kalau ada permintaan SPJ online. Namun SPJ tertulis bukti fisik ada di Dinas Pendidikan dan lembaga sebagai objek pemeriksaan. Jadi jenengan laporan online aja belum cukup, buktinya di lembaga dan di dinas. Itu sudah dituangkan di Permen nomor berapa ya tentang juknis bantuan pemerintah, lupa saya. Ada di situ. Makanya Bu, aku laporan online belum cukup. Ya. Itu tentang anggaran dan juga penyusun naskah, Pak Ibu ya. Demikian mewakili pimpinan saya ucapkan, kita buka dengan ucapan bismillah. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara bimbingan teknis dan penyusunan naskah dimulai dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan naskah OSPN dan LPC.
Selesai dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Segala salah dan dikira mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25 Januari 2020, Forum PKBM Kota Kediri bersama Dinas Pendidikan Kota Kediri menyelenggarakan penyusunan naskah UASBN paket A, B, dan C. Gunanya adalah untuk memberikan standar kepada peserta didik untuk mengukur kompetensi peserta didik kesetaraan secara nasional. Dan kenapa penyusunan naskah ini harus diadakan bersama-sama? Yang pertama, satu, untuk mempererat tali silaturahmi antara lembaga dan tutor. Yang kedua, untuk menyamakan persepsi dan menyamakan visi misi bahwa tujuan pembuatan naskah UASBN harus sesuai dengan standar nasional atau visi-misi nasional yang diberikan. Dan juga ada bimbingan teknis pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah. Kenapa harus ada bimbingan teknis? Karena pada kenyataannya para pelaku pertanggungjawaban bantuan ini, khususnya dari pihak tutor atau pelaku kegiatan, itu sepenuhnya belum memahami bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Untuk itu diadakan bimbingan teknis oleh Dinas Pendidikan untuk membantu dalam mendekati kebenaran secara administratif dalam penggunaan dana atau bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena tiap tahun anggaran DAK non-fisik itu akan ada anggaran rutin dari pemerintah. Untuk itu ada pemula atau sosialisasi awal bahwa pelaporan yang baik dan benar itu ada contoh-contohnya seperti ini. Untuk kedepannya biar tidak terkendala dalam pelaporan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, menghindari kesalahan-kesalahan dalam bentuk pelaporan. Itu tujuannya. Dan Forum PKBM Kota Kediri sudah sinergi baik sekali dengan Dinas Pendidikan, karena jika ada kegiatan yang harus dihandle oleh Forum dan tidak dianggarkan oleh pemerintah Kota Kediri, Forum bisa melaksanakan kegiatan ini yang anggarannya dipikul bersama-sama oleh PKBM Kota Kediri. Karena pendidikan non-formal di Kota Kediri juga menjadi barometer atau tolak ukurnya pendidikan non-formal di Provinsi Jawa Timur. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Forum PKBM Kota Kediri yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik dan semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum yang bisa sinergi dengan Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum PKBM Provinsi Jawa Timur, Pak Haji Suko. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PNFI, Pak Imam Sofa. Yang kami hormati Bapak Agus Hermaji, ini mantan kadit saya ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa kemarin hari Jumat kemarin ada pelantikan di lingkungan Pemkot dari PNFI 3 orang termasuk saya. Jadi saya itu di PNFI 3 kali dilantik. Intinya tetap, walaupun dulu namanya kasih sarpras kelembagaan, sekarang diganti lagi kasih Dikmas kembali seperti semula. Dan katanya mungkin tahun ini kalau tidak ada perubahan
akan ada pelantikan lagi, mungkin namanya ganti lagi sebagai administrator dan pengawas PNRI. Tapi nanti rencananya ya tetap menangani PKBM dan LKP. Walaupun di pusat Pak Haji Sukro, di pusat itu sekarang ini Dirjen PAUD dan Dikmas itu sudah dihapus, diganti dengan dirjen lain, digabung dengan dirjen lain, termasuk PKBM, LKP itu dipecah Pak. Kalau LKP itu nanti masuk Direktorat Jenderal Vokasi, tapi kalau PKBM nanti masuk Direktorat Pendidikan Dasar Menengah. Mungkin hanya itu informasinya, tapi kita tunggu saja bagaimana nanti surat dari Kemendikbud. Tapi intinya bahwa mulai tahun anggaran 2020 itu anggaran dari pusat tetap digelontorkan seperti semula, karena penyusunan anggaran tahun 2020 itu sudah direncanakan pada tahun 2019 kemarin, termasuk di Kota Kediri tingkat 2 bahwa anggaran PNRI itu sudah didok dan sudah direncanakan tahun 2019 kemarin dan dilaksanakan sampai akhir tahun 2020. Mungkin hanya itu aja Pak, sekedar informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukro selaku Ketua Forum PKBM Provinsi, yang kami hormati Kepala Seksi sekarang namanya Pendidikan Masyarakat, yang saya hormati Bapak Agus selaku penasehat, selaku atasan saya, ini senior saya kebetulan satu RT malah. Terima kasih Pak Agus kedatangannya. Yang saya hormati pula Ibu Kepala SKB dan seluruh undangan Kepala PKBM, tutor dan seluruh peserta Fintech dan penyusunan naskah. Yang pertama, marilah kita tak lupa terus membacakan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan semua kenikmatan yang kita terima sampai saat ini. Alhamdulillah kita masih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Forum PKBM yang telah punya inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini di karantina ya, di karantina. Jadi mudah-mudahan nanti dengan di karantina ini akan lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan dan mudah-mudahan sesuai dengan target waktu. Sebetulnya kalau melihat target itu laporan itu di akhir Desember itu harusnya sudah selesai. Tapi kenyataannya mungkin masih belum semuanya ya, memang harus seperti ini. Alhamdulillah mungkin besok mudah-mudahan sudah selesai Pak Suko ya. Mungkin demikian dari sambutan saya pesan besok diikuti apa yang disampaikan oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan besok sudah selesai. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Sofa selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dikmas, Pak Rahman Kepala Seksi Dikmas, kemudian Dulur Kepala SKB dan Pak Suko Ketua Forum PKBM, dan seluruh peserta rapat teknis pada kesempatan ini. Saya merasa bersyukur sekali, dan marilah hal ini kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa bertemu di tempat yang sangat
indah dan representatif ini dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang kalau tidak mulai sekarang kapan lagi, karena itu nanti bisa sukses PKBM itu, maka Anda juga ikut andil di situ, merasa mempunyai PKBM itu. Saya yakin kalau itu ada di benak kita, masing-masing tutor punya rasa seperti itu, mari ikut membangun, membesarkan suatu lembaga, hatinya punya niat seperti itu, insya Allah kalau lembaga itu besar, maka jasa penjaringan itu termasuk di situ nanti dibebankan kepada kita sebagai bentuk bertanggung-jawaban. Kalau dengan cara seperti itu, PKBM di Kota Kediri akan maju dan berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PKBM. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya.